Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya bicara dengan jujur, tegas tetapi tetap dalam koridor akal sehat. Negara sebesar Indonesia bukan tempat untuk belajar sambil coba-coba. Wakil Presiden bukan jabatan magang politik. Wakil Presiden bukan sekedar posisi untuk mendampingi Presiden dalam acara seremonial, meninjau program, hadir di depan kamera, lalu pulang tanpa meninggalkan gagasan besar. Jabatan Wakil Presiden adalah amanah konstitusi. Di sana dibutuhkan kapasitas, pengalaman, keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca persoalan bangsa, dan yang paling penting adalah kemampuan memberi arah ketika negara sedang menghadapi masalah besar. Dan pertanyaan yang harus kita ajukan hari ini adalah, apakah saudara Gibran sudah menunjukkan kapasitas itu? Rakyat melihat, rakyat menilai, rakyat tidak bodoh. Di tengah harga kebutuhan hidup yang makin berat, lapangan kerja yang makin sulit, pendidikan yang belum merata, korupsi yang masih merajalela, tata kelola negara yang banyak dipertanyakan, kita butuh wakil presiden yang bisa hadir dengan pikiran, bukan sekedar hadir secara fisik. Kita butuh wakil presiden yang mampu bicara dengan bobot kenegarawanan. Kita butuh wakil presiden yang mampu menjelaskan arah kebijakan dengan tenang, matang, dan meyakinkan. Kita butuh wakil presiden yang bisa menjadi penyeimbang presiden, bukan sekedar pelengkap kekuasaan. Maaf, sampai hari ini publik belum melihat secara meyakinkan dari saudara Gibran. Yang terlihat justru adalah jarak yang terlalu lebar antara besarnya jabatan dan kapasitas yang ditampilkan. Jabatan itu terlalu besar untuk diisi hanya dengan popularitas, kedekatan keluarga, atau keberuntungan politik. Negara ini tidak boleh diperlakukan seperti warisan kekuasaan. Indonesia bukan perusahaan keluarga, republik ini milik rakyat. Karena itu, kritik ini bukan sekedar soal suka atau tidak suka kepada Gibran. Ini soal kepantasan, ini soal etika kekuasaan, ini soal keselamatan arah bangsa. Saudara Gibran harus mulai bertanya pada diri Anda sendiri, apakah saya benar-benar mampu memikul jabatan sebesar ini? Apakah saya hadir karena kapasitas atau karena desain kekuasaan? Apakah saya memiliki solusi, menjadi solusi bagi bangsa, atau justru menjadi beban moral bagi demokrasi Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan itu berat, tapi harus dijawab dengan jujur. Kadang-kadang keberanian terbesar seorang pejabat bukanlah bertahan di kursi kekuasaan. Kadang keberanian terbesar justru adalah tahu diri, sadar diri, mengakui bahwa ada jabatan yang terlalu besar untuk dipaksakan. Mundur secara sukarela bukan selalu tanda kekalahan. Dalam situasi tertentu, mundur adalah tindakan terhormat. Mundur adalah bukti bahwa seseorang masih punya nurani. Mundur adalah cara menyelamatkan martabat pribadi sekaligus menghormati rakyat. Saudara Gibran, rakyat Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang hanya belajar menjadi negarawan setelah duduk di kursi tertinggi. Rakyat membutuhkan pemimpin yang sudah matang sebelum diberi amanah sebesar itu. Kita tidak sedang bicara jabatan kecil, kita bicara wakil presiden Republik Indonesia, orang nomor 2 di negeri ini. Seseorang yang sewaktu-waktu harus siap mengambil alih tanggung jawab negara bila presiden berhalangan. Bayangkan jika krisis besar terjadi, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis keamanan, apakah rakyat bisa tenang melihat kapasitas wakil presidennya? Apakah rakyat percaya bahwa negara ini ada di tangan orang yang benar-benar siap? Kalau jawabannya masih meragukan, maka itu masalah besar. Maka hari ini saya menyuruhkan dengan tegas, saudara Gibran, dengarkan suara hati rakyat, dengarkan keresahan publik. Jangan jadikan jabatan sebagai simbol kemenangan politik keluarga. Jangan jadikan negara sebagai ruang pembuktian pribadi. Indonesia terlalu besar untuk dijadikan tempat eksperimen politik. Rakyat terlalu menderita untuk dipimpin oleh orang yang belum menunjukkan kematangan. Sadarlah, renungkanlah. Bila memang merasa belum mampu, ambillah jalan terhormat. Mundur secara sukarela, bukan karena benci, bukan karena dendam, tapi karena bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang lebih siap, lebih matang, lebih kuat, dan lebih dipercaya. Sejarah akan mencatat dua kemungkinan, apakah Gibran bertahan karena kekuasaan atau mundur karena kesadaran. Apakah Gibran memilih gengsi pribadi atau memilih martabat bangsa. Dan kepada rakyat Indonesia, kita juga harus berani berkata, jabatan publik bukan hadiah keluarga. Jabatan publik adalah amanah rakyat. Siapapun yang tidak mampu memikulnya, sebaiknya sadar diri sebelum bangsa ini membayar harga yang terlalu mahal. Dari Belanda, saya bicara bukan karena benci kepada siapapun. Saya bicara karena cinta kepada Indonesia. Saudara Gibran, bila memang belum mampu, mundurlah dengan hormat. Sebab kadang mundur adalah satu-satunya cara untuk tetap terlihat bermartabat. Salam
Saya Didin Fahrudin, Diaspora Membangun Indonesia. Saudara-saudara, mohon dibagikan video ini sebanyak-banyaknya agar bisa didengar oleh podcast kita. Terima kasih.